تكوين خروج لاوي عادة تثنية يشوع قدراء صموئيل أول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبيدية يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين متى مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس ديروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية غلاطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والثانية تيموثاوس الأولى والثانية تيتوس فيليمون عبراني ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا Shalom saudaraku terkasih. Saya percaya saat ini kita selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kesehatan dan selalu diberi hikmat pengajaran serta hikmat kesabaran oleh buah-buah roh yang kita alami. Kali ini senang sekali kita dapat bertemu kembali, meluangkan waktu untuk berbagi kasih, berbagi pendapat tentang firman Tuhan, di mana kita dapat merenungkan ayat pada kali ini yang sangat bisa membuat kita pribadi menjadi lebih baik. Pada tema saat ini saya mengambil judul tentang mengenai akhir zaman. Ayat Alkitab tentang mengenai akhir zaman banyak kita jumpai dalam firman Tuhan. Bagaimana kita harus berjaga-jaga, mawas diri agar tetap seturut kehendak Tuhan. Kita menjalankan perintah dari firman-Nya yang sebagaimana mestinya kita jalani. Pada tema kali ini, banyak sekarang ini ya, mungkin banyak sekali yang sadar bahwa di masa sekarang ini kita telah memasuki akhir zaman, di mana segala sesuatu dapat terjadi sesuai ajaran Alkitab, sesuai kehendak dalam firman Tuhan. Saudaraku, ada banyak manusia melenceng dari perbuatannya, melenceng dari perintah Tuhan. Banyak pula yang tidak
menjalankan perintah yang sebagaimana sudah ditetapkan Allah. Tapi dalam ayat Alkitab juga banyak dijelaskan bagaimana tanda akhir zaman. Mungkin kita juga dapat mengetahui bagaimana kita harus menjadi pribadi dan harus menyikapi hal tersebut seperti apa kita menyikapi situasi yang sekarang ini. Banyak musibah-musibah yang terjadi menimpa Indonesia ya. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari lalu terjadi gempa di Cianjur. Beberapa hari lalu setelah itu juga terjadi gempa di Garut. Dan beberapa hari kemarin terjadi gunung erupsi. Kita di Semeru itu ya, bertempat di Semeru gunung erupsi tersebut. Lalu beredar juga informasi bahwa lempeng tanah di Jakarta sudah tidak seperti sedia kala gitu, istilahnya sudah bergeser. Maka tanah tersebut sudah semakin ke bawah, datarannya semakin rendah, dan bisa diprediksi air laut juga sudah mau naik ke daratan. Karena kita bisa lihat di berita-berita juga tembok untuk membatasi ya, untuk menyekat agar air laut tidak masuk itu sudah hampir rata-rata sama daratan batas air lautnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin kita dapat mengintrospeksi diri kita agar menjadi pribadi, menjadi anak Tuhan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena saudaraku, bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Bumi ini sudah tua dan bumi ini dipenuhi oleh manusia yang berdosa. Kita berdosa, saya juga berdosa, sebab kita masih ada punya kedagingan. Tapi walaupun seperti itu, kita masih punya Tuhan. Kita tahu apa yang pantas, apa yang seharusnya kita jalani, dan apa yang seharusnya kita langgar, kita tinggalkan. Karena Tuhan dapat murka jika hidup kita tidak kudus. Maka kita harus sebagai pengikut Kristus harus serta hidup kudus. Hidup kudus itu penting sekali ya. Kalau kita tidak hidup kudus, maka kita akan binasa. Hidup kudus harus kita alami bagi setiap pribadi masing-masing. Kalau kita mau hidup kudus, maka jalanilah 9 buah-buah roh. Kita pasti tahu apa itu 9 buah-buah roh. Itulah perintah dari Tuhan yang harus kita jalani, saudaraku. Walaupun hidup kudus itu tidak mudah ya, tidak semua orang yang bisa melakukan hidup kekudusan sekalipun ia mengenal akan Tuhan. Akan tetapi hidup kudus itu tidak dimiliki oleh setiap orang, setiap anak-anak Tuhan. Karena walaupun dia ada dalam Tuhan, tapi hidupnya tidak kudus, yaitu sia-sia. Dia tidak bisa melihat Allah. Di dunia saja dia tidak bisa melihat Allah, apalagi di akhirat gitu ya. Bapa di sorga pasti tidak berkenan akan anaknya ketika kita anak-anaknya tidak berjalan sesuai perintahnya dalam hidup kekudusan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin
mengulas beberapa ayat tentang akhir zaman. Tapi sebelum itu, saya mau berikan beberapa video yang beredar sekarang ini. Musibah-musibah yang menimpa Indonesia. Saya ingin menjabarkan kumpulan beberapa video yang lagi viral di TikTok ya teman-teman. Kiranya dapat mengedukasi kita semua. Silakan kita bisa lihat video tersebut langsung saja, cekidot. Udah penuhin. Ini hanya mengandalkan tanggul. Ya. Ya. Aduh. Waduh, ini airnya. Kalau temboknya rubuh, habis semua ini Pantai Mutiara. Spirit, lead me where my trust Terdapat potensi tsunami raksasa melanda daerah selatan pesisir Pulau Jawa. Efeknya tsunami tersebut bahkan diperkirakan beresiko mencapai pesisir Jakarta. Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung atau ITB menyatakan pada data Global Navigation Satellite System terdapat akumulasi energi di bagian Megatrust Selat Sunda sampai dengan selatan Pulau Jawa. Daerah tersebut seperti Pelabuhan Ratu dan selatan Parangtritis serta selatan pantai Jawa Timur. Dari pemodelan atau riset, ada resiko munculnya tsunami raksasa setinggi 20 meter jika ada gempa terjadi dengan kekuatan mencapai magnitudo 8,7 sampai 9. Menurut Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung atau ITB, mengacu hasil simulasi resiko tsunami di pesisir Pulau Jawa juga akan mencapai sebagian wilayah Jakarta, seperti kawasan Pluit, Ancol, Gunung Sahari, Kota Tua, hingga Gajah Mada. Sejumlah wilayah di Jakarta pun turut beresiko terdampak karena wilayah pesisir Jakarta sudah berada di bawah laut hingga -1 hingga 2 meter. Tanah bergerak ancam 14 kecamatan di DKI Jakarta selama Oktober 2022. Potensi terjadinya tanah bergerak di ibu kota mesti diwaspadai. Sebab di Kabupaten Bogor, wilayah yang berdekatan dengan Jakarta, tanah bergerak telah merusak ratusan rumah. Sejumlah wilayah di ibu kota terancam tanah bergerak berdasarkan temuan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Potensi tanah bergerak paling besar berada di kawasan yang dekat dengan aliran sungai. Di Jakarta itu di bagian selatan yang memang dia berpotensi tinggi untuk terjadi gerakan tanah. Kalau di wilayah Jakarta sebenarnya di DKI ini yang potensi tingginya itu biasanya berkaitan dengan di dekat aliran-aliran sungai. Setidaknya ada 14 kecamatan di Jakarta yang terancam tanah bergerak berdasarkan data PVMBG. Di Jakarta Selatan, diantaranya Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, dan Mampang Perapatan. Di Jakarta Timur, antara lain Kecamatan Cipayung dan Ciracas. Sementara di Jakarta Barat ada Kecamatan Kembangan. Di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, wilayah yang tak jauh dari Jakarta, tanah bergerak merusak ratusan rumah. Tanah bergerak juga telah merusak akses jalan hingga sulit dilalui kendaraan. Warga yang menjadi korban pergerakan tanah kini tinggal di rumah kontrakan yang disediakan Pemkab Bogor. Warga masih menunggu realisasi untuk direlokasi.
Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, berikut video tadi ulasan beberapa yang terjadi sekarang ini musibah menimpa Indonesia, yaitu gempa ada di mana-mana dan saat ini sudah menimpa Cianjur, Garut maupun seputar Bandung ya. Kemudian tanah di Jakarta juga pergeserannya cukup lebar, dan di berita ada yang menginfokan tanah itu bergerak. Lalu di Jakarta juga ada tanggul yang mempunyai pembatasan dengan air laut. Airnya itu sudah rata-rata daratan. Ya, batas air laut itu sudah hampir rata-rata daratan. Jadi di sini kita bisa melihat ya, setelah adanya wabah Covid, sekarang wabah itu sudah mulai hilang. Lalu adanya musibah yang menimpa lagi, ya, terjadi gempa di mana-mana. Orang-orang meminta tolong rumah-rumah mereka yang hancur karena gempa. Lalu ketakutan yang membuat masyarakat menjadi ketakutan karena berita-berita yang sekarang ini. Kita tidak tahu ya prediksi itu benar apa tidak. Kita tidak tahu itu nyata terjadi apa tidak. Semua karena kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi kita serahkan semua ke dalam tangan kasih-Nya. Sebab dunia ini ya sudah benar-benar tua, dan dunia ini fana karena tidak ada yang dapat kita bawa dari dunia ini. Kelak kita akan bawa cuma iman kita menghadap Tuhan. Maka selagi kita ada di dunia ini, kita harus memperbanyak iman, memperkuat ketakwaan ya, agar kita bisa diselamatkan, agar kita bisa disiapkan rumah kita oleh Bapa di surga. Ya, saudaraku, demikian saya ingin memberikan juga beberapa ayat dalam firman Tuhan, ayat-ayat emas tentang akhir zaman ini. Langsung saja mari kita simak pembahasan lengkap mengenai ayat emas atau firman Tuhan tentang akhir zaman. Ayat yang pertama terambil di ayat 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lalu ayat di Matius 24 ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Kemudian ayat yang ketiga terambil dalam Matius 24 ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Next, ayat yang keempat tertulis di Lukas 21 ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan
dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Next, yang kelima terambil di ayat Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Lalu ayat ke-6 terambil di 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu diri daripada menuruti Allah. Kemudian ayat yang ke-7 terambil di Daniel 12 ayat 14. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Next, ayat ke-8 terambil di Markus 13 ayat 19. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Next, ayat ke-9 tertulis di Penyingkapan 16 ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku, saat ini Indonesia tidak baik-baik saja ya. Banyak, setiap musibah silih berganti datang. Musibah itu berulang-ulang. Kita dapat menyadari akan hal itu, bahwa semua penggenapan dalam hukum Taurat yang sudah dijanjikan Allah akan segera tergenapi. Karena banyak peperangan yang sudah terjadi dari dulu, dari raja-raja tahun dulu ya, semasa Tuhan Yesus hidup juga banyak peperangan, bangsa melawan bangsa ya, daerah melawan daerah. Contohnya di luar negeri seperti yang kita tahu, tidak perlu saya sebutkan daerahnya, kita juga dapat mengetahui bagaimana sampai sekarang mereka masih berperang, masih membela negara masing-masing, merasa daerahnya paling benar, merasa dirinya juga paling benar. Kemudian di Indonesia juga begitu. Tidak ada sistem toleransi. Setiap manusia yang beragama tidak ada saling mengasihi. Contoh, kita ambil di daerah Cilegon baru-baru ini ya. Untuk membangun sebuah gereja saja dilarang, walaupun di sana mayoritasnya Muslim. Akan tetapi tidak ada sedikit pun toleransi mereka.
Kemudian kita bisa lihat musibah di Cianjur. Orang mau berbelasungkawa untuk membantu daerah tersebut, namun warga masyarakat sekitar di situ tidak berperi kemanusiaan ya. Sudah diberi bantuan, malah tenda-tenda dicopotkan. Orang Kristen, orang dari gereja mana-mana sudah memberi berbelasungkawa untuk mengasihi mereka dengan berbagi segala makanan, bantuan, apapun, tapi bantuan itu mereka buang. Mereka tidak mau menerima bantuan dari Kristen. Padahal kita umat Kristen tetap mengasihi mereka. Tapi mengapa mereka tidak punya kasih untuk menerima bantuan? Setidaknya menghargai pemberian dari orang lain yang sudah berbuat baik, yang sudah mempunyai hati untuk tulus membantu. Tapi itulah yang terjadi. Tidak ada toleransi berkemanusiaan, karena semua itu sudah digenapi juga dalam hukum firman Tuhan. Seperti ayat yang saya jelaskan tadi, banyak orang yang tidak tahu berterima kasih dan menyombongkan dirinya. Maka akan terjadi orang hanya bisa mementingkan dirinya sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, mengandalkan dirinya, bukan mengandalkan Sang Penguasa ya. Kita semasa hidup ini apalah yang kita cari ya saudaraku. Kita tidak kekal di dunia ini. Kita hanya sementara, hanya menumpang di dunia ini. Yang kita akan alami hidup yang kekal hanya di sorga, hanya di akhirat. Maka semasa kita hidup haruslah perbanyak iman. Ya, kita berlomba-lomba ini mencari iman, mencari kekekalan hadirat Allah. Jangan kita perbanyak dosa. Tidak ada artinya. Tidak ada guna semata. Yang ada kita binasa. Karena sekarang ini bumi sudah tidak baik-baik saja ya. Musibah Covid wabah itu sudah terjadi dalam firman Tuhan. Gempa-gempa sudah terjadi. Kemiskinan sudah terjadi. Kelaparan mungkin sebagian sudah terjadi. Tsunami sudah terjadi, gunung meletus terjadi. Apa yang tidak terjadi? Semua sudah tergenapi dalam firman Tuhan. Semua dalam perjanjian yang Tuhan sudah tetapkan sudah tergenapi. Tinggal menunggu kedatangannya saja. Kedatangan Tuhan sebentar lagi. Kalau Tuhan sudah datang, maka bumi ini hancur ya. Kiamat pun terjadi. Penghakiman pun terjadi. Kita sebagai pengikut Kristus, anak Tuhan, ya belum tentu kita berada bersama Allah Bapa di sorga, di Taman Firdaus, belum tentu. Kalau kita mempunyai hidup yang tidak benar, yang tidak layak di hadapan Tuhan, itu tidak ada jaminan. Maka saudara-saudaraku, hendaklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang seturut perintahnya, menjauhi larangannya dan taat atas perintah yang dianjurkan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Kita saja
yang anak-anak Tuhan masih disaring, masih ditelaah. Kita punya perbuatan di dunia ini. Bagaimana kalau orang yang tidak percaya akan keselamatan itu? Itu yang jadi pertanyaannya. Bagaimana kalau orang yang belum diselamatkan, yang belum mengenal Kristus, yang belum tahu kebenaran? Itu saya nggak tahu lagi ya bagaimana harus mengatakannya. Karena sudah dijelaskan, hanya satu Tuhanlah yang ada di dunia ini. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain, tidak ada Allah-Allah lain, tidak ada. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi Sang Juru Selamat hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah berfirman di Yohanes 14 ayat 6, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi itu harus kita resapi di situ, kita renungkan. Tidak ada lagi Allah-Allah yang lain yang dapat menyelamatkan kecuali Allah, Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, hendaklah kita berbuat kasih, intinya berlaku kasih kepada orang lain, menjalani 9 buah roh. 9 buah roh itu yang paling penting kasih. Kasihi sesama, kasihi siapapun, sekalipun musuh itu harus kita kasihi. Luar biasa, tidak gampang menjadi pengikut Kristus. Ya, kita berat memikul salib, berat menjalani hidup. Tapi orang yang sudah tanpa kesudahannya, pada akhirnya Tuhan akan memberikan kekuatan. Misalnya begini, selama kita menjadi anak Tuhan, kita diuji, kita ditempa, karena Tuhan juga menguji kita. Misalnya, aku beri kau masalah, aku beri kau sakit, aku beri kau ini. Apakah kau bisa melewati itu semua? Ya, di situ Tuhan menguji kita. Tapi kalau kita bisa lewati itu semua, ya saudaraku, kita bisa jalani semua dengan penuh kasih. Dan kita percaya semua masalah yang kita alami, karena Tuhan tahu kita kuat, kita mampu menjalaninya. Nggak mungkin Tuhan itu kasih ujian kalau kita nggak mampu. Pasti kita bisa lewati semuanya, karena Tuhan tahu kita kuat, kita mampu. Dan kalau sudah berkesudahan, kita lewati, pasti ada sukacita yang kita akan dapatkan, kebahagiaan di akhir yang akan kita miliki. Jadi kita ini, termasuk saya sendiri ya, harus benar-benar mengintrospeksi agar merubah diri kita, diri saya, untuk menjadi anak Tuhan yang seturut kehendak-Nya. Karena tidak ada yang bisa kita harapkan di dunia ini, saudaraku, kecuali Tuhan sendiri tempat kita menopang, tidak ada yang lain. Ketika kita menghadapi beban yang berat, sama siapa kita yang mengadu, kecuali kalau bukan sama Tuhan. Hanya Tuhan Yesuslah yang mampu memberi kita kekuatan, membuat kita menjadi tabah serta sabar ya. Walaupun itu tidak mudah, karena hidup kudus juga setiap kita tidak mudah jalani, tapi itulah yang harus kita lakukan. Jadi hendaklah kita pribadi agar introspeksi diri kita sebelum kedatangan Tuhan, sebelum hari penghakiman itu tiba. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Biarlah kiranya semua rencana Tuhan berjalan sebagaimana mestinya.
Tuhan sudah tetapkan kapan Dia datang. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu. Yesus sendiri pun tidak tahu kecuali Allah Bapa yang menyuruh anaknya datang untuk yang kedua kalinya. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai ayat emas dalam Alkitab tentang akhir zaman. Kiranya kita bisa semakin waspada dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Mari satukan hati kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa terkasih, pada kesempatan ini kami secara khusus berdoa bagi negeri kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati negeri ini dan menyertai setiap pemerintahannya, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, sehingga mereka dapat memimpin negeri ini dengan baik. Serta lindungilah negeri kami Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala musibah-musibah yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Karena hanya Padamu tempat kami meminta dan hanya Padamu tempat kami menopang Tuhan. Apa yang sudah Engkau tetapkan dapat terjadi, tapi apa yang sudah Engkau perlindungkan, Engkau sertai kami juga dapat terjadi. Kami bersyukur Bapa, karena sampai saat ini kami dapat bertahan hidup, dapat Engkau beri kekuatan, penghiburan, serta dapat selalu mengingat-Mu dan menjalankan perintah-Mu sebagaimana mestinya Bapa. Kami bersyukur sudah bisa bernapas setiap hari. Engkau kasih kami kesempatan untuk dapat berbuat baik. Tuhan, Bapakku yang baik, Kau sumber segala berkat dan damai sejahtera yang selalu dapat dipercaya, serta tidak pernah sekalipun Engkau mengecewakan kami. Hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami meyakini firman-Mu yang sudah disampaikan, dan kami bisa saling belajar Tuhan, saling memahami, saling mendukung untuk saling berbagi sharing, agar kami bisa saling diingatkan oleh firman-Mu untuk dapat merenungkan apa yang sudah kami perbuat dan kami jalani selama ini Bapa. Hari ini dengan segala kerendahan hati kami meyakini firman-Mu bahwa segala berkat akan turun dan mencapai kami. Karena saat-saat ini ekonomi sedang sulit Tuhan, tapi Engkau mengerti ya Tuhan. Hari ini menjadi terasa begitu berat karena keadaan ekonomi yang dialami bagi setiap kami. Jika ini sudah penggenapan dalam hukum Taurat ataupun karena hal lain, kami terima Tuhan. Tapi jika ini karena kutuk dosa yang kami miliki, kami patahkan dalam nama Yesus. Jika karena dosa, apa yang sudah terjadi karena dosa kami, ampunilah kami Tuhan. Dan jika karena karakter kami, kesalahan kami, atau kemalasan kami, maka Engkau tolonglah kami untuk introspeksi, untuk berkaca diri, kemudian dapat memperbaiki diri ini, sehingga kami dapat kembali mengalami berkat-berkat-Mu, mengalami mukjizat-mukjizat-Mu. Bukakanlah ya Tuhan tingkap-tingkap langit, serta curahkanlah berkat-Mu pada saat bersamaan kali ini, dan berilah kekuatan serta semangat untuk aku, untuk teman-teman sekalian, agar terus berjuang di dalam kehendak-Mu.
Kami bersyukur Tuhan dan sudah berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengimani berkat kasih penyertaan-Mu, berkat Tuhan tercurahkan malam ini juga. Amin, haleluya. Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak video ini. Kiranya mengedukasi serta bermanfaat bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan berkati. Salam.